sahabat Umar bin Khattab yang ada di depan di belakangnya itu mencium Hajar Aswad sambil ngomong. Jadi gitu ya, sambil ngomong, seandainya Rasulullah nggak nyium, gua agak mau nyium nih katanya, gitu. Lu kan cuma batu, ngapain cium-cium gitu. Ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian jangan merasa belum lengkap umrohnya karena belum cium Hajar Aswad ya. Mendingan cium istri sendiri aja gitu. Cium istri sendiri. Ya. Tapi kalau punya kesempatan, tidak berdesakan, tidak menyakiti orang, maka boleh-boleh aja. Nah, hukum fikihnya bagaimana? Nah, hukum fikihnya itu ada namanya fadha'ul a'ma. Jadi itu perintah tidak diperintahkan sama Nabi, tetapi kita melakukan menciumnya dengan cara menginjak kepala orang, menendang kaki orang, menyikut orang. Jadi hasilnya bukannya sunnah tapi dosa. Ya, coba deh perhatikan orang yang mencium Hajar Aswad itu. Nggak ada yang tidak saling memukul. Semuanya saling memukul. Makanya saya nggak mau nyium Hajar Aswad, dari jauh aja. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allah. Itu yang diperintahkan sama Nabi. Sekali lagi, jangan salah persepsi ya. Jangan salah, Pak Ustadz kok melarang? Bukan melarang. Nabi Muhammad itu mencium Hajar Aswad, mencium, tapi tidak memerintahkan. Artinya kalau kita dapat mencium, dapat pahala. Ada pahalanya tuh ya, mencium. Tapi kalau memaksakan diri sambil menendang kaki orang, menyikut kepala orang. Tadi pagi ada orang Sulawesi, Pak itu kepalanya biru kenapa? Tendang kepala saya katanya. Nyium Hajar Aswad. Nyium nggak tadi? Enggak Pak, saya nyium pantat orang Afrika katanya. Cium pantat orang Afrika dia bilang. Karena memang yang suka mencium itu biasanya orang Afrika yang badannya besar, tenaganya besar, keteknya bau. Saking baunya tuh ketek, orang Indonesia nggak mau datang, nggak mau dekat sama dia. Tuh orang Afrika ini nggak mau. Nah, pinter dia. Nah, jadi saya ingin luruskan bahwa jangan merasa umrohnya tidak sempurna cuma gara-gara tidak mencium Hajar Aswad. Cukup istiqam dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Rasulullah itu jangan juga ada perasaan begini. Bangga saya udah mencium. Jangan juga seperti itu. Iya. Jangan juga. Biasa aja gitu ya. Yang diprioritaskan oleh Rasulullah itu adalah sholat 2 rakaat di Hijr Ismail. Apa itu Hijr Ismail? Tempat bermainnya Nabi Ismail tuh, yang kecil tuh, yang orang antri tuh, orang antri gitu kan. Nah di situ kalau bisa antrilah di situ untuk sholat di Hijr Ismail. Kalau tidak bisa juga, maka sholatlah di belakang makom Ibrahim, aman. Bapak ibu sering kan kemarin kalau habis tawaf selalu kita bawa ke belakang makom Ibrahim, tepat di depan Multazam. Ya, jadi itu sekedar saya sharing-sharing ya, tadi pagi pada tanya juga pada saya. Yang kedua pertanyaannya, hukumnya bagaimana tuh Pak Ustadz menyentuh Ka'bah? Nah, saya temukan satu hadis sahih muttafaqun alaih bahwa siapa yang menyentuh Ka'bah maka api neraka tidak akan menjilatnya, tidak akan menyentuh tersentuh. Ya, jadi itu satu-satunya hadis yang saya temukan. Tapi bagaimanapun tetap Ka'bah itu memiliki nilai magis yang tinggi, ya, nilai aura yang tinggi. Sesuatu yang punya nilai magis, punya nilai aura, itu pasti ada barokahnya, ya. Itu pasti ada barokahnya. Tapi harus diselingi, harus diwarnai dengan keyakinan, hakul yakin. Kalau nggak yakin jangan. Yakin, oh saya yakin, makanya jamaah saya bawa tuh untuk menyentuh Ka'bah, penting itu. Baik, pertanyaan yang ketiga tadi terakhir, yang ketiga, Ustadz, saya mau tanya, kemarin itu makam siapa yang ada di apa tadi pertanyaannya di Taif? Oh itu makam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu adalah temannya Ali bin Abi Thalib.
masih sepupunya Rasulullah SAW, anaknya Abbas. Abbas itu sepupuan sama Rasulullah, anaknya Abbas bin Abu Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, seorang muhadisin, seorang ahli hadis. Alhamdulillah kita sudah berkunjung ke sana di Taif. Nah, jadi Bapak sekalian udah berkunjung ke makamnya Abdullah bin Abbas, orang pintar di zamannya Rasulullah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kunjungan kita kali ini nih kita akan berkunjung kemana? Jabal Rahmah, Jabal Nur. Apa itu Jabal Rahmah? Mina, Arafah. Jabal Rahmah itu adalah tempat berjumpanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam ketika menyentuh buah khuldi, karena Allah kan berfirman tuh pada Nabi Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, kamu tinggal aja di situ di surga, enak nyaman gitu ya. Tapi Nabi Adam digoda oleh iblis laknatullah untuk menyentuh buah khuldi. Buah khuldi. Maka singkat cerita Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Tuh Nabi Adam melakukan dosa satu. Nabi Adam melakukan satu dosa itu keluar dari surga. Kita dosanya banyak pengen masuk. Gimana itu ceritanya tuh? Mau jadi orang dalam di surga kayaknya. Nabi Adam dosanya cuma satu, menyentuh buah khuldi, keluar dari surga. Mas Suryadi kayak saya dosanya banyak, pengen masuk. Nah, tapi kita nggak usah takut, kita punya Nabi Muhammad SAW yang punya orang dalam lah tadi. Ada orang dalam kita, ya. Iya. Orang Islam ada orang dalam, namanya siapa? Nabi Muhammad. Ya. Nah, Nabi Adam diturunkan di India. Nabi Adam diturunkan di India. Makanya orang India bangga banget tuh sama Nabi Adam. Banyak orang India kan di Mekah tuh ya, bangga tuh. Nah, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itu artinya ibu. Jeddah itu artinya ibu. Jadi, Jeddah. Maka ketemulah. Tapi ketemunya tuh beratus-ratus tahun. Nabi Adam di mana di India, Siti Hawa di sini sambil berteriak, di mana, di mana, di mana. Untuk nyari itu kan, nyari gitu nggak ketemu-temu. Ratusan tahun, ribuan mungkin tahun-tahunan baru ketemunya di Jabal Rahmah. Makanya disebut Jabal Rahmah. Jabal itu bukit, Rahmah itu cinta. Jadi bukit cinta. Makanya di batunya itu banyak ditulis oleh para jombloisasi itu, jomblo-jomblo itu. Ada namanya Sudarsono, ada Marboto, itu orang Indonesia pasti itu. Ya, itu bukan orang Eropa itu, pasti orang Indonesia itu. Ada Sutikno gitu ya. Nah, jamaah al-bait jangan seperti itu ya. Kalau mau foto-foto monggo silahkan. Tidak ada bentuk ibadah di situ, nggak ada berdoa di situ, nggak ada ngambil batu dibawa pulang, nggak ada ya. Udah pokoknya happy. Ciri khasnya di situ ada tukang es krim. Es krim. Nah, belum lengkap namanya kalau ke Jabal Rahmah belum beli Es krim. Iya kan, ada es krim yang pink gitu ya. Gratis kedua ya. Beli es krim situ. Nanti naik boleh foto-foto situ ya di Jabal Rahmah. Tidak jauh dari situ ada Mina, ada Arafah. Nanti kita berkunjung ke Mina, ke Arafah, sama-sama berdoa nanti. Mudah-mudahan kita termasuk jamaah haji tahun berikutnya. Amin. Amin. Kayak bubur kacang pakai salam, bubur kelapa digergaji. Bapak-bapak ibu yang jawab salam saya doain bisa pergi haji ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita berdoa di Arafah. Mina. Nanti kita lihat tempat wukuf. Ya. Nanti juga kita mampir sebentar di Gua Hiro. Nah, untuk naik ke Gua Hiro butuh fisik yang kuat. Tahun 2004 saya naik itu 2,5 jam naiknya. Ya. Cuma ingin lihat betapa Rasulullah itu kalau mau membayangkan wajahnya, badannya Rasulullah yang naik ke atas Gua Hiro. Kalau yang badannya enteng dia sampai ke sana tuh. Dan pintunya cuma segini. Pintunya kecil sekali. Jadi Rasulullah itu langsing dia masuk. Jabal Sur, nah ini sebelah kiri Jabal Sur. Jabal Sur. Nah, Jabal Sur enggak nih. Nah, sebelah kanan nih Jabal Sur ya tuh. Nah,
Ya, Jabal Sur, tempat di mana Rasulullah SAW akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Oh iya, gue kira tempatnya ya. Kalau badannya tipis bisa masuk tuh. Badannya tipis. Tingginya hanya 180. Jadi Rasulullah sekitar 180 tingginya. Sekitar itu. Pintunya kecil sekali pintunya. Ya. Nanti kita mampir juga ke Gua Hira, tapi nggak bisa naik ya. Naiknya butuh waktu lama. Turunnya juga lama. Oke ya. Ini adalah saksi sejarah di mana Rasul kita pernah dianiaya, pernah mau dibunuh, lalu dilindungi oleh Al-Ankabut. Apa itu Al-Ankabut? Laba-laba. Dia buat sarang di situ. Seolah-olah tidak ada yang pernah datang ke situ. Padahal Rasulullah di situ ada. Ada juga burung merpati yang sedang bertelur. Nah, karena burung merpati ada suara orang aja dia nggak mau dengar gitu ya. Nah, di situ. Tapi ada si cicak yang memberitahu kepada orang-orang itu. Ini ada orang di sini. Ya, makanya disunahkan membunuh Cicak. Kalau ada cicak bunuh itu sunnah itu ya. Itu sejarahnya itu. Iya, memang cicak itu hewan yang nggak pro sama Nabi. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar, kan semut bawa air tuh ya. Bawa air sedikit. Apa kata si cicak? Kamu mau memadamkan api? Nggak mungkin kamu bisa tuh. Nggak apa-apa kepadamu, yang penting saya udah berusaha untuk memadamkan api. Yang ngomong itu pertama nyinyir tuh siapa? Cicak itu. Buat apa kan kamu bawa air tuh? Kamu nggak mungkin bisa memadamkan api itu katanya. Cicak yang nyinyir itu. Artinya julid. Cicak. Oh dasar lu cicak gitu. Gitu. Ya, jadi cicak itu disunahkan membunuh cicak dulu kita. Paham ya? Jadi kalau cicak tuh maunya nyinyir aja gitu, julid gitu lah. Artinya julid. Sirik. Ya baik, itu sedikit sejarah cerita ya, pokoknya asik dah ya. Nanti kita turun di Jabal Rahmah. Ya, di situ kita foto-foto. Terus kenapa saya pakai kamera panas Jabal Rahmah? Panas ya. Terus nanti kita ambil mikot. Di mana ambil mikotnya? Di Jirona. Jirona, satu kawasan yang tidak jauh dari Arafah. Kita ambil mikot. Bapak-bapak yang masih pakai pakaian seperti ini, seperti kemarin, dibuka lagi. Jangan kayak kemarin ada yang lupa tuh nggak buka celana dalam. Iya, Pak Ustadz, saya lupa nih Pak Ustadz. Ya bukan, namanya lupa nggak ada obatnya kalau lupa. Jadinya lupa, kalau lupa itu nggak ada obatnya. Boleh aja. Yang nggak boleh kalau sengaja atau melupakan diri. Ya boleh. Sekali lagi, Bapak sekalian, mudah-mudahan punya kesempatan nyium Hajar Aswad, cium. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan menendang orang lain. Cari aja istrinya masing-masing, cium istrinya. Kalau nggak bawa istri, ada orang Afrika yang hitam. Lama juga hitam kan? Hajar Aswad hitam. Biasa, jadi happy aja Bapak ibadah umroh ini ya. Nah, besok hari Kamis, hari belanja nasional ya. Jalan-jalan ada diskon-diskon besar. Ya, ada diskon-diskon besar. Jalanlah ke jam-jam biar tahu jam-jam. Ya. Jalan-jalan ya, habis sholat duha jalan-jalan. Karena malamnya kita udah kemas-kemas ya. Silakan dikemas-kemas air jam-jamnya, bawa aja secukupnya, jangan terlalu maruk. Karena bapak-bapak ibu dapat nanti dari kami, dari Al-Bait 5 liter satu orang, insya Allah dibagikan di bandara ya. Hari besok itu satu hari full, pokoknya belanja kemas-kemas sebisa-bisanya dah, ya nggak? Ibarat perut ini Pak, sebetulnya perut ini makan apanya cocok nih, yang penting makan somai taruh di sini.
makan nasi goreng kalau tengah pasti cocok mencukupi. Koper pun begitu. Pakaian-pakaiannya itu taruh. Nah yang penting lagi adalah Bapak sekalian, yang penting lagi adalah saya ingin hari Jumat pagi bersama saya semuanya melakukan tawaf wada. Ya, bersama saya melakukan tawaf wada. Ya, nanti setelah sholat subuh kita tawaf wada, kembali ke hotel, beres-beres segala macam. Yang bapak-bapak, kalau ibu-ibu mau ikut, monggo sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, kita OTW Pasar Balan. Makanya jangan buru-buru dihabisin realnya, karena masih ada pasar Balan. Pasar Balan itu di mana? Di Jeddah. Di Jeddah, ya. Ada warung nasi, warung bakso Mang Udin. Warung bakso Mang Udin sama toko Ali Murah. Ya. Nanti kita kumpulnya di Jeddah jam 1. Insya Allah kita terbang sekitar pukul 3 sampai tanah air jam 12.00 waktu Cengkareng. Malam. Jam 12 siang. Sabtu siang. Jadi yang mau jemput, monggo diinformasikan ya jam 12. Ya keluarnya kita jam 1 dah. Jam 1 dah. Ya. Jam 1. Ini nanti. Ya, jadi jam 12 pesawat kita udah landing di Cengkareng. Biasanya kalau untuk pulang nggak terlalu ribet kayak berangkat, pulang sudah paling pemeriksaan sekali. Ya, jadi tintokan, jangan sampai nanti yang jemput kelamaan kasihan. Ya, kalau di bandara pada mahal soalnya kasihan. Yang pokoknya normal-normal aja. Monggo kita nikmati perjalanannya. Ini kota Mekah yang mulai sibuk dengan pekerjaan para penduduknya. Ya, orang-orang Afrika hotelnya di sekitar sini nih, jauh-jauh.